kalian kepikiran saat kalian mengirimkan data atau informasi ke komputer teman kalian, kalian berpikir, kok bisa ya informasi yang aku kirim itu bisa sampai ke laptop dia atau komputer dia? Padahal jarak dari komputer aku ke komputer dia itu cukup berbeda. Nah, pada kali ini saya Jelita Manulang dengan NIM 24114711112 Prodi Sistem Informasi Konsentrasi SIM akan membahas tentang komunikasi data. Seperti yang sudah Jelita sebutkan di awal, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan suatu data dari dua atau lebih device yang terhubung. Nah, sebelum lanjut, kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut dengan data dan informasi. Yang pertama, data. Data adalah sesuatu yang belum berarti kepada penerimanya. Dalam artian, masih harus diolah atau masih butuh pengolahan. Data sendiri bisa berbentuk gambar, video, angka, huruf, dan lain-lain. Yang kedua, informasi. Kalau data tadi itu berarti belum berguna bagi penerimanya, maka informasi sudah diolah dan pastinya sudah berarti kepada penerimanya. Selanjutnya, kita lanjut ke komponen utama komunikasi data ya. Apa sih komponen utama dari komunikasi data? Yang pertama itu ada source. Source itu sumber dari data dan informasi yang kalian dapat. Yang kedua ada transmitter. Nah, transmitter ini contohnya berupa modem. Modem ini yang akan menghubungkan perangkat atau jaringan kalian ke internet. Dan yang ketiga ada transmission system. Transmission system ini berupa jalur, bisa berupa kabel atau wireless. Dan yang terakhir ada receiver. Receiver ini penerimanya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang signal analog dan signal digital. Apa ya perbedaan keduanya? Yuk cari tahu. Signal analog adalah signal data dalam bentuk gelombang yang kontinu atau berkelanjutan yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Sedangkan signal digital adalah signal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba dengan besaran 0 atau 1. Setelah semua yang sudah kita bahas sebelumnya, sekarang kita bahas tentang analog digital converter dan digital analog converter ya. Kira-kira apa ya perbedaan keduanya? Yang pertama itu ADC. ADC berarti mengubah atau mengkonversi sinyal-sinyal analog ke dalam bentuk digital. Contohnya terdapat pada ponsel kita. Saat kita melakukan komunikasi atau kita sebut dengan bertelepon, maka sinyal-sinyal analog atau suara yang kita dengar akan disimpan dan diubah atau dikonversi ke dalam format digital yang tersimpan di ponsel kita. Selanjutnya yang kedua yaitu digital analog converter. DAC merupakan kebalikan dari ADC. Maka DAC itu mengkonversi atau mengubah sinyal-sinyal digital ke dalam bentuk-bentuk analog. Contohnya juga terdapat pada ponsel kita sendiri loh. Contohnya yaitu saat kita ingin memutar musik yang tersimpan di ponsel kita. Itu kan tersimpan dalam format digital. Nah, saat kita ingin memutarnya, maka akan dikonversi ke dalam bentuk analog. Sehingga akan terdengar suara yang kita sebut dengan musik. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan Jelita tentang komunikasi data pada kali ini. Semoga bermanfaat.